kembali lagi membahas tentang konspirasi. Oke, persembahan buat beli ini ya. Udah. Oke. Ini jam 11 malam kita di mari tetangga. Jadi kita balik lagi ke beli. Monggo. Terangkat lagi beli, terangkat. Iya, ini aneh nggak tadi setiap kali saya ngomong sinyalnya langsung hancur gitu. Iya emang. Ini kayaknya jangan-jangan ini Instagram membencimu kan. Iya, oke, gini aja. Oke, biar langsung to the point. Jadi ini tato kita langsung aja masuk. Ya, tato konspirasi ini saya bikin tahun 99 setelah baca bukunya Noam Chomsky. Jadi Noam Chomsky itu adalah seorang seorang ekonom, seorang pengamat politik, pengamat sosial. Tapi bukunya itu berat banget dan intinya di buku itu dia menjelaskan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jikapun itu ada kebetulan, itu adalah jikapun ada sesuatu yang terjadi seolah-olah itu kebetulan, itu adalah dibuat seperti kebetulan. Okay. Jadi dari dulu saya percaya jika ketika balik ke persoalan yang simpel tadi, di lingkar pertemanan kita yang paling kecil, pun itu pasti ada konspirasi. Ya. Oke. Jadi nggak mungkin banget di skala global yang melibatkan profit banyak banget ini, nggak mungkin nggak ada konspirasi. Itu pijakan logika saya. Nah, ketika saya melihat COVID ini, awalnya saya sempat percaya. Jadi awalnya saya sempat percaya berapa hari gitu jika ini virus ini memang dari Cina, dari binatang segala macam. Karena ini kan diberitakannya seperti itu. Tapi ketika saya coba cari informasi dari sumber-sumber lain di luar mainstream media, saya banyak menemukan fakta-fakta yang menyimpulkan kebalikannya gitu loh. Jika virus ini adalah man-made atau dibuat oleh manusia, jika COVID ini adalah sebuah skema dan mungkin ada hubungannya juga dengan kasus Pizzagate, itu jejaring pedofilia Gedung Putih yang sudah membunuh banyak orang yang mencoba membongkarnya. Jadi ini sengkarut banget ini, saya ngelihatnya. Saya telusuri lagi lebih dalam, terus saya baca-baca lagi buku-buku yang lama saya baca tentang teori-teori ekonomi, tentang teori-teori politik. Ini sekarang masuk akal banget itu. Jadi memang ada siklus setiap berapa tahun sekali ekonomi itu dinolkan lagi. Ekonomi itu di restart lagi. Kenapa begitu? Anda percaya nggak pemegang kendali atau pemegang kekayaan 99% kekayaan bumi ini dipegang oleh 1% kelompok. Itu sudah terjadi sejak dulu. Si Rosel. Iya, teman-temannya mereka lah, 1%. Saya bilangnya 1%. Jadi mereka sejak dulu menciptakan environment agar mereka itu tetap berada di puncak piramid. Agar mereka selalu tetap ada di puncak piramid, mereka perlu apa? Kontrol. Iya kan? Bayangin aja, jika mereka lengah misalnya, 1% ini lengah, mereka tidak mengontrol yang 99 ini, lama-lamanya 99-nya akan naik dan memakan mereka, dan mereka akan nggak jadi 1% lagi. Itu mereka tidak inginkan. Makanya ketika mereka melihat ada kan mereka punya tuh parameter politik, mereka udah punya banyak, ada think tanknya tuh udah gede banget. Jadi ketika think tanknya menyarankan kekuatan peta politik dunia seperti ini, peta ekonomi dunia seperti ini, jika kalian tidak melakukan ini dalam beberapa tahun, kalian akan turun dari puncak piramid, orang lainnya akan naik. Itu tidak diinginkan, karena sejak awalnya adanya peradaban ini, sejak awal adanya ilmu hukum moneter, teori moneter perbankan, itu mereka yang menentukan semuanya. Kenapa harga? Kalau beli C berarti, tapi secara umum percaya nggak sih kalau COVID itu ada? Percaya. Percaya, berarti COVID ada? Percaya. Terus COVID ini berarti menurut BC berarti man-made ya? Menurut saya man-made. Terus laki-laki beli. Menurut saya. Terusin. Menurut saya COVID ini man-made. Ya. Terus? Dan balik tadi kemana tadi? Kita sampai di mana tadi terakhir? Sampai itu puncak piramid, terus COVID man-made ada. It's all about control. Dan
kawan-kawan tolong yang menonton ini tolong jangan rasis. Ini bukan masalah perang antar negara. Ini bukan masalah perang antar ras. Elit global ini sengaja menciptakan ilusi jika ini adalah sebuah pertempuran antar negara atau antar ras. Mereka sengaja menciptakan ilusi itu agar mereka lebih gampang mengontrol konfliknya. Gitu loh. Makanya sekarang kan banyak bilang, oh ini ulah Cina, ini ulah Israel, ini ulah Amerika. Buang dulu stigma itu. Ini sekumpulan 1% ini mereka nggak punya nationality. Mungkin di paspor mereka ada nationality, tapi mereka tuh jiwanya mereka tuh nggak punya jiwa kebangsaan, tidak punya jiwa nasionalisme, tidak. Mereka tidak beda, level pemikirannya beda. Mereka tuh ngelihatnya tuh bumi ini sebagai sebuah ya bumi tempat punyanya. Ya kalau bahasanya Lady Gaga apa global citizen lah gitu. Jadi mereka tuh tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas agama. Ada positif negatifnya kan. Kalau kita ngambil sisi positifnya, ya manusia tuh semakin mengikis perbedaan. Kalau perbedaan tuh semakin terkikis kan kemungkinan konflik tuh berkurang. Tapi kalau kita melihat sekitaran negatifnya, jika manusia itu seragam, maka akan ada beberapa kelompok yang dengan gampang memanfaatkan atau mengontrol kita dan mereka mendapatkan keuntungan. Sementara yang yang kebanyakan orang akan dimanfaatkan aja karena kalau kita ada seragam, misalnya kita sudah dipakai microchip semua, kita dipakai vaksin semua, kita seragam semua, udah pasti ada yang kontrol dong. Nggak mungkin kalau kita semua seragam tuh nggak mungkin nggak ada yang kontrol, dan yang kontrol tuh pasti orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita tetap dibiarkan berbeda-beda, tiap negara tetap dibedakan tumbuh dengan gayanya mereka sendiri, dengan sistem ekonomi mereka sendiri, ya itu akan berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat mereka tidak suka dengan yang namanya demokrasi. Mereka tidak suka dengan yang namanya population growth. Jadi yang belum tahu ya, Bill Gates, mungkin yang ini bagi yang belum tahu ya, Bill Gates itu bukan seorang computer nerd yang mulai dari nol. Dia itu bukan seorang computer nerd yang mulai dari nol. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rockefeller. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rothschild. Itu bisa dicari di buku-buku sejarah. Jadi dari kecil, Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang. Sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang punya Microsoft loh. Dia tuh cuma co-founder. Dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. You know, bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter. Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, beli jangan ngomong hal yang di luar kapasitas. Aku langsung ngelihat ke Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik masalah kesehatan sama orang yang bukan dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Nggak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama dua orang yang bukan dokter dan semua dokter dengerin dia? Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya duit, yang kebetulan bisa membiayai riset. Jika saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang ya. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak, Pak Mas Ipen? Gimana? Psikopat itu ada nggak dalam kehidupan orang psikopat? Orang psikopat. Ya. Kalau di dalam orang, maksudnya di kelainan jiwa sih mayor mental ada, gangguan mayor mental. Oke. Orang serial killer termasuk psikopat atau Dia jujur, kalau orang serial killer jujur aja kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental mereka, kelainan mayor mental. Gitu. Yeah, ada yang juga disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya. Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Gitu.
Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media. Mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google dimanapun, kamu coba cari dirtnya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun Mas, susah banget. Karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh. Hidro, ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine, itu contoh. Ketika beberapa dokter, ini awal April, beberapa dokter di Eropa, Amerika, India menemukan mereka berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan hidrokloroquine dicampur dengan zinc. Zinc itu apa Mas? Vitamin C ya? Zinc itu jenis vitamin multivitamin sih, bukan ya suplemen lah. Zinc Zn itu kayak ion sih, Zn. Mineral. Ya, jadi bukan cuma satu dokter, banyak dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan itu. Harga hidrokloroquine itu 60 sen. 10 sen. Harga hidrokloroquine itu per butirnya 10 sen, itu 1.600 rupiah. Yang megang paten obat itu bukan dari lingkaran 1%, bukan dari teman-temannya Gates, bukan dari Rockefeller, bukan dari Rothschild, bukan dari Soros, orang lain. Ini menurut saya hidrokloroquine ini di luar perkiraan mereka. Mereka mikirnya tuh nggak akan ada yang bisa nemuin, ternyata ini ada. Dan hidrokloroquine kan dicoba dipopulerkan oleh Donald Trump juga, Pak Jokowi juga, beberapa presiden negara mencoba memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu, semua hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu diserang. Jadi Buset, bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas CNN. Ada suaranya nggak? Ini aku bandingin bentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Gila, tiap ini kebetulan apa cocok logi ya? Tiap kali beli, suaraku doang kan yang ada? Tiap kali beli jerek ngomong media mainstream pasti hilang. Bentar, hilang. Aduh. Wah gila sih, itu antara kebetulan. Ini lagi dengerin ya, kalau aku tipenya pendengar ya, jadi dengerin dulu apa yang diceritain baru aku bisa bertanya dan membantah. Tapi tiap kali beli jerek itu ngomong soal mainstream media tadi saksi ya, semua yang lihat ya. Pas ngomong itu ya media tadi langsung hilang coy. Hilang suaranya. Gila, coba. Sumpah cok. Gokil. Tapi mumpung lagi ini di live, aku mengucapkan terima kasih ya. Kita nunggu lagi jerek. Gila.